Hai, hello, apa kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga semua sehat dan dipenuhi sukacita Allah. Jumpa kembali dengan Bunda Meski hari ini dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Selasa 18 April 2023, hari biasa Pekan Paskah yang kedua. Anak-anak terkasih, bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Sertailah dan bimbinglah kami untuk melewati hari ini dengan Roh Kudus-Mu sebagai sobat yang selalu setia menemani kami. Hari ini kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang tahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang saat ini sedang mendengarkan renungan hari ini kita masih masuk atau mempelajari tema yang sama di hari yang lalu tentang kelahiran baru atau lahir baru. Siapa yang pernah dengar saat di rumah sakit ada bayi yang baru lahir? Hal pertama yang dilakukan dari bayi itu saat lahir adalah menangis. Siapapun bayi itu, siapapun bayi itu, tetap setiap bayi yang lahir ke dunia pasti mempunyai ciri kehidupan yang pertama dalam kelahiran seorang bayi. Mereka akan menangis. Bahkan kalau mereka tidak menangis, dokter atau perawat akan berusaha membuat bayi itu bersuara atau menangis. Pertanyaannya, mengapa bayi yang baru dilahirkan selalu menangis? Anak-anak terkasih, tentu saja itu sebagai tanda bahwa ia hidup. Tetapi lebih dari itu adalah karena ia berpindah dari keadaan yang serba nyaman atau hangat, di mana saat dia berada di dalam rahim ibu atau mama kita, semua terjamin. Kemudian dari rahim seorang wanita atau rahim mama tadi, ibu tadi, berpindah ke dalam dunia nyata yang serba tidak nyaman. Maka menangis menjadi tanda peralihan dari situasi yang dialami oleh seorang anak kecil atau bayi mungil yang baru lahir ke dunia.
Peristiwa kelahiran dari satu sisi sebagai peristiwa yang membahagiakan, namun di sisi lain merupakan pergulatan, di mana seorang ibu harus mempertaruhkan hidupnya untuk melahirkan seorang anak, bayi kecil mungil yang disayang dan dibesarkan. Ini juga orang-orang yang ada bersama mereka, di sekitar mereka, akan merasakan sesuatu hal yang lain dengan kehadiran seorang anak ini. Injil hari ini menceritakan tentang dialog Nikodemus dengan Yesus. Apa yang ditanyakan oleh Nikodemus dijawab oleh Yesus dengan persoalan kelahiran baru, kelahiran dalam roh. Anak-anakku, apakah Nikodemus menangkap atau mengerti maksud Yesus? Kalau kita dengar dari perikop tadi atau dalam bacaan Injil tadi, apakah Nikodemus mengerti apa yang dimaksud Yesus tentang kelahiran baru? Tidak, benar. Ia mempunyai pola pikir yang berbeda. Yang dipahami oleh Nikodemus adalah persoalan kelahiran fisik seperti kelahiran seorang bayi yang kita ceritakan tadi. Secara manusiawi, Nikodemus memikirkan bagaimana seorang dilahirkan kembali. Terlebih lagi bagaimana mungkin seorang yang sudah dewasa atau yang sudah besar, bahkan sudah tua, hendak dilahirkan kembali. Apakah bentuk seperti itu masuk ke dalam rahim seorang perempuan atau seorang ibu dan dilahirkan kembali? Dengan akal pikiran tentu tidak bisa diterima. Tidak mungkin dan tidak masuk akal apa yang dipikirkan oleh Nikodemus. Sementara Yesus maksudkan atau yang dimaksudkan Yesus adalah hidup dalam roh, dilahirkan secara baru dalam roh. Hidup dalam prinsip yang keliru terkadang berdampak pada sulitnya seseorang atau kita menerima pendapat, bahkan usul saran dari sesama, apabila prinsip itu dipegang dengan kukuh. Anak-anak, semua pandangan yang berbeda ini akan ditentang. Satu-satunya yang benar adalah yang diyakini. Dalam Injil hari ini Nikodemus ditonjolkan sebagai pribadi yang keliru memahami apa yang dikatakan Yesus. Ia sulit menerima pengajaran Yesus sebab yang ia teguh berpegang pada prinsip keyahudiannya. Ia tak pernah menerima gagasan yang ditawarkan Yesus perihal kelahiran baru. Yesus menuntut keterbukaan hati Nikodemus, sebab hanya dengan hati yang terbuka, pengajaran yang disampaikan oleh Yesus dapat dipahami, bukan saja oleh Nikodemus, tapi juga buat kita semua. Nikodemus perlu menanggalkan prinsip-prinsipnya yang lama. Demikian juga harus kita bisa tinggalkan prinsip-prinsip lama kita yang salah agar kita dapat menerima dan memahami apa yang dimaksudkan Yesus Kristus dengan kelahiran baru. Lahir baru berarti hidup yang lama kita tinggalkan, kita berubah dan bertobat dari kebiasaan-kebiasaan lama kita yang buruk. Seperti contoh, jika kita tidak pernah membaca firman Tuhan, setelah kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita rajin untuk membacakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yang tadinya malas atau peduli dengan sesama, sekarang kita mau menolong sesama kita. Tetap taat pada Roh Kudus dan menjadi buah yang baik. Dari ketaatan kita bisa memberitakan Injil kepada sesama. Yang tadinya malas berdoa, kita sekarang bisa rajin berdoa. Hidup berusaha menjauhi segala dosa dan tetap taat kepada Allah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Anak-anak terkasih, keterbukaan hati membuat sapaan dan pengajaran Yesus mudah diresapi atau dimengerti. Keterbukaan hati juga membuat kita bisa menerima orang lain dan menerima pendapat mereka. Dan keterbukaan hati memampukan kita membarui diri sehingga kita tidak mudah salah paham, sebab kita dapat menerima hal-hal baik dari orang lain, bahkan dari mereka yang ditolak di lingkungan masyarakat. Anak-anak terkasih, peristiwa kebangkitan menjadikan para murid dilahirkan kembali dalam roh.
Mereka yang tadinya hidup dalam manusia lama kini menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus yang bangkit dari mati. Manusia lama ditinggalkan, manusia baru dikenakan para murid. Mantel dari manusia baru itu adalah Yesus Kristus sendiri. Buahnya adalah mereka menjadi orang-orang yang berani dan cerdas dalam banyak hal, terlebih dalam hal yang mewartakan kebangkitan Tuhan. Mereka bersekutu dalam doa dan dalam kehidupan harian mereka. Persekutuan dengan Yesus Kristus itulah yang menjadikan hidup kita baru. Anak-anak, tanpa itu kita masih dalam manusia lama. Hidup kita akan nyaman kembali jika kita telah lahir baru. Sekarang, seberapa beranikah kita lahir kembali dalam roh? Janji harapan kelahiran baru dalam roh adalah kehidupan kekal dan keselamatan. Semoga kita mampu menanggapi kebesaran kasih Tuhan dengan setia menjalani apa yang menjadi kehendak-Nya hari ini dan hari-hari kita ke depan. Amin. Marilah kita bersama berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum.